Selamat pagi semua, gimana nih kabar kalian? Saya harap kabar kalian masih tetap baik-baik saja, terus sukacita setiap harinya, oke? Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi atau bicara panjang lebar, saya mau mengingatkan kepada kalian. Yang pertama, saya mau mengingatkan soal absen. Setelah saya mengasih pengumuman kalau materi sama absen sudah saya upload di Classroom, maka hal yang pertama kalian harus absen terlebih dahulu. Karena absennya ini, kalau jam pembelajaran saya ini sudah habis, maka absen tidak akan bisa diakses lagi. Misal nih, hari ini pembelajaran saya kan sampai jam 8.45. Berarti itu absennya nanti kalau kalian bukanya di jam 8.50 itu sudah nggak bisa diabsen. Jadi otomatis kalian tidak ikut pembelajaran saya di hari ini. Jadi absennya 0. Kan eman-eman kan kalau absennya 0. Itu yang soal absen. Terus yang kedua soal tugas. Nah, saya beri waktu kalian batas pengumpulan tugas itu sampai jam 4 sore. Semisal kalau kalian ada halangan nggak bisa ngumpulin tugas atau tugasnya itu telat lebih dari jam 4 sore, kalian konfirmasi dulu kepada saya. Tapi nggak semua harus, Bu maaf saya telat, nanti si A lagi, Bu maaf ya saya telat. Tuh, jangan ya. Jadi saya memberi keringanan. Kalau kalian tidak bisa mengumpulkan sampai jam 4, saya harap kalian berkonfirmasi dululah kepada saya gitu. Itu soal tugas. Terus nih lagi, berarti gini, kalau kalian sudah absen terus jangan nggak ngerjain tugas. Yang penting aku wis absen, aku wis hadir, gak usah ngerjain tugas, nggak apa-apa lah, kapan-kapan aja tugasnya. Jangan kayak gitu, karena di sini tugas ini itu adalah salah satu bukti kalau kalian itu memang benar-benar mengikuti pembelajaran saya, nggak cuma sekedar absen saja. Nah, untuk tugas yang kemarin, saya juga mengingatkan ya kepada kalian yang merasa belum mengumpulkan, tolong dikumpulkan, dikerjakan sebisanya. Kalau memang kalian nggak bisa, kalian bisa tanya kepada saya lewat komentar atau chat pribadi kepada saya, nggak apa-apa. Saya layani sampai jam 4 sore juga. Nah, terus sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, kemarin kan kita ada tugas ya. Ada tugas, kita bahas dulu ya. Saya beri kesempatan kalian untuk membuka kembali kerjaannya kalian, terus nanti kita cocokin sama-sama. Jadi kalian bisa tahu, oh salahnya saya di sini gitu, oke? Kita belajarnya nggak harus cepet-cepet, nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Soalnya kan pemahaman dari satu orang dengan orang lain itu kan beda-beda gitu kan ya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas dulu di nomor 1, oke? Transaksi tanggal 1. Pada tanggal 1 Mei, beli peralatan secara kredit sebesar 2 juta. Nah, ini akun pembuatannya gimana? Akunnya ini kalian kayak membuat jurnal umum yang biasanya. Jadi akunnya di sini saya menulis ada beban perlengkapan sebesar 2 juta sama utang 2 juta di kredit. Kenapa utang? Karena itu kan melakukan pembelian secara kredit seperti itu. Terus kita lihat lagi transaksi selanjutnya. Tanggal 2 Mei dibayar dengan SP2GU. GU berarti ganti uang. Nah, jurnalnya di sini ada 2. Harus membuat jurnal laporan operasional sama jurnal laporan realisasi anggaran. Kita buat yang LO dulu. Jurnalnya gimana?
Jurnalnya berarti kan tadi udah melakukan pembayaran, berarti utangnya kan udah lunas. Di sini utang di posisi debit sebesar 2 juta. Terus ininya kasnya apa? Kasnya di sini kas karena mengeluarkan uang untuk membayar kas dengan nilai 2 juta juga. Terus kita membuat laporan realisasi anggarannya. Kita buat di sini beban perlengkapan sebesar 2 juta sama kreditnya berarti di sini perubahan sal dengan nilai 2 juta juga. Oke, sampai di sini paham ya? Terus kita lanjut lagi ke transaksi tanggal 3. Kita lihat transaksinya tanggal 3 Mei beli seragam secara kredit sebesar 3.500.000. Ini pembuatannya kayak tanggal 1 ya. Kayak tanggal 1 terus tanggal 2 juga. Ini berarti di sini beban pembelian seragam sebesar 3.500.000 secara kredit, berarti utang lagi ya. Utang di sini 3.500.000. Nah, terus di sini selanjutnya di transaksi selanjutnya tanggal 4 Mei bendara membayar menggunakan SP2DLS. Nah, SP2DLS ini tuh sama nggak sih sama rekening koran? Itu sama. Jadi SP2DLS itu singkatannya dari surat perintah pencairan dana langsung yang dilakukan dengan rekening koran. Nah, itu jadi sama ya. SP2DLS sama rekening koran. Nah, penjurnalannya gimana nih? Penjurnalannya berarti di sini tadi utangnya udah bayar, berarti udah lunas ya. Ini utang sebesar 3.500.000. Terus di sini yang kredit itu RK rekening koran PPKD sebesar berapa? Sama 3.500.000. Terus untuk ini yang laporan operasional ya. Terus kita buat yang namanya laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran kita kasih slide lagi. Kita tambah slide lagi 1, 2, 3 slide. 3 slide kita buat jurnal LRA-nya. Di sini kita copy aja, copy tanggal, keterangan debit sama kredit. Nah, nih kita lihat lagi, ini tadi transaksi tanggal 4 ya, yang ini bulan 5. Oke, tanggal 4 ini tadi kita lihat lagi soalnya tanggal 4. Oke, tanggal 4 bener. Ini tanggal 4 juga ya. Nah, ini keterangannya.
Berarti di sini untuk membuat laporan realisasi anggarannya tadi apa? Pembelian seragam ya. Berarti di sini jurnalnya belanja seragam. Belanja seragam sebesar 3.500.000. Terus ini kreditnya perubahan sal. Perubahan sal sebesar berapa? Sama 3.500.000. Kita kasih garis dulu. Kita kasih garis. Oke, gini. Terus ini dikasih gang 1 ya, biar rapi. Oke. Berarti ini ya. Ini dihilangin dulu lah batasnya. Oke, seperti ini. Kita rapikannya biar. Nah, seperti ini. Terus kita lihat di transaksi tanggal berapa? Selanjutnya di tanggal 6. Di tanggal 6 ini pada tanggal 6 Mei dapat laporan pekerjaan pembangunan ya, ini pembangunan sebesar 5% dari fisik 500 juta. Nah, di sini kalian jangan terkecoh dengan 5%-nya. Kemarin ada yang tanya, Bu, itu 5% dikali 500 juta. Itu enggak. Ini 5% di sini itu apa? Ini itu laporan pekerjaan pembangunannya. Kalau pekerjaannya ini udah berjalan sudah berjalan 5%. Nah, terus mana yang digunakan nominalnya, yang digunakan untuk pembuat jurnal mana? Yang ini, yang 500 juta. Berarti ini 5%, ini cuma laporannya saja. Nah, sekarang penjurnalannya ini tanggal 6 bulan 5. Keterangan di sini apa ya? Keterangannya berarti ini belanja modal pembangunan ya, sebesar berapa? 500 juta. Terus kreditnya apa? Kreditnya di sini berarti kas. Bukan kas. Di sini utang ya. Utang sebesar 500 juta juga. Nah, terus di transaksi selanjutnya tanggal 7 dilakukan pembayaran dengan menerbitkan SP2DLS. Ini pembuatan jurnalnya juga ada 2, ada jurnal LO sama jurnal LRA. Sini tanggal 7. Nah, keterangannya berarti tadi dilakukan pembayaran, berarti utangnya udah lunas. Utang sebesar 3.500.000. Salah, ini sebesar 500 juta. Sama ini debitnya kreditnya RKPPKD.
KD sebesar juga sama 500 juta. Nah, gimana untuk jurnal laporan realisasi anggarannya? Jurnalnya itu di sini berarti belanja modal. Belanja modal pembangunan sebesar 500 juta sama perubahan SAL sebesar 500 juta. Jadi ini pekerjaannya, ini pembahasan tugas yang kemarin ya. Ini kemarin ada beberapa teman kalian yang sudah betul. Jadi kalau kalian masih bingung atau enggan bertanya kepada saya, bisa bertanya kepada teman kalian yang sudah paham gitu. Oke. Nah, terus kita selanjutnya saya anggap ini sudah paham semua ya tentang kewajiban SKPD. Nah, sekarang kita belajar ke kewajiban untuk desa. Nah, kewajiban untuk desa ini itu apa ya? Ini beda dengan kewajiban SKPD. Kalau kewajiban SKPD itu berbasis pada akuntansi aktual. Tetapi kalau untuk kewajiban desa ini itu berbasis kepada kas. Jadi artinya pencatatan transaksinya ini itu dicatat apabila kas ini itu bertambah atau berkurang. Jadi ada penerimaan kas atau pengeluaran kasnya saja. Kas baru dicatat ke dalam buku yang untuk nyatet itu ya. Nah, untuk penjurnalannya ini juga beda. Kalau kemarin kita belajar kewajiban SKPD, kita masih menggunakan kayak jurnal umum gitu kan. Tapi kalau untuk kewajiban desa ini nanti jurnalnya ada 3. Ada buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar cara pencatatannya satu persatu dulu. Kita akan belajar mencatat buku kas umum dulu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Buku kas umum di sini. Nah, nih. Di sini saya mencontohkan pada tanggal 5 Maret pendapatan sebesar 11 juta. Terus ada PPN juga 10%. Ada PPh pasal 4 ayat 2 10%. Nah, ini gimana sih cara pengerjaannya? Nah, jadi cara pengerjaannya seperti ini. Kita kerjakan dulu satu persatu. Kita hitung PPN-nya dulu berapa, PPh-nya berapa. Kalau sudah pendapatan bersihnya nanti pendapatan bersih ini yang 11 juta dikurangi PPN berapa, dikurangi lagi PPh berapa gitu. Oke, kita tulis tanggalnya dulu ya biar kita nggak lupa gitu kan ya. Oh ya, sebelum saya mengerjakan, saya ini akan kolomnya ya. Kolom buku kas umum itu ada tanggal, kode rekening, uraian, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, dan saldo. Oke, kita tulis dulu tanggalnya. Berarti ini tanggal 5 bulan 3 gitu ya. Terus di sini kita hitung dulu PPN-nya. Jadi untuk menghitung PPN, sini ya. PPN itu nanti menghitungnya 10 dibagi 110 dikali 11 juta. Itu kalau hitungan manual. Kalau kita mengerjakan di Excel berarti ini sama dengan 10 dibagi 110
dikali 11 juta. Nah, hasilnya berarti 110 ya. Ini 110. Nah, ada 1 juta. Ini PPN. PPN 10%. Kita selanjutnya menghitung PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya berarti 10% 11 juta dikurangi 1 juta dikali dengan 10%. Saya ulang ya, untuk menghitung PPh itu 11 juta dikurangi 1 juta dikali 10%. Kalau kita menggunakan Excel itu sama dengan ini di 11 juta dikurangi ini dikali dengan 10%. 10%-nya mana? Nah, ini. Gini. Oh, kok salah ya hasilnya ya? Oke, sebentar kita ini sama dengan kurung buka ini dikurangi ini dikali 100%. Gini. Nah, gini. Hasilnya juga 1 juta. Terus berapa pendapatan bersih? Pendapatan bersih. Ya tinggal aja dikurangi sama dengan dikurangi 11 juta dikurangi 1 juta dikurangi 1 juta lagi sama dengan dikurangi ini terus dikurangi lagi ini dikurangi dengan PPh. Hasilnya ada 9 juta. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam buku kas umum. Oke, buku kas umum. Uraiannya ada pendapatan bersih. Pendapatan bersih sebesar berapa? Kan kita ada pendapatan, berarti kan uangnya kita kan menambah, berarti di kolom penerimaan berapa? 9 juta. Saldonya berapa? Saldonya juga 9 juta. Terus ada apa lagi? Ada PPN. PPN 10%. Berapa? Ada berapa ini? Ada 1 juta. Oke, kita klik. Nah, saldonya berapa? Saldonya 9 juta ditambah dengan 1 juta. 9 juta ditambah 1 juta. Berarti 10 juta. Terus ada apa lagi? Ada gini aja, kita copy aja ya. Ada PPh. Ada PPh. Pasal 4 ayat 2 berapa? 1 juta lagi. Nah, berapa nih saldonya? Berarti saldonya 10 juta ditambah dengan 1 juta. Ditambah
1 juta. Oh, ditambah ya, sorry. Ini ditambah ini. Udah 11 juta. Sampai di sini coba kalian pahami. Jadi kalian kalau ada keterangannya gini, kalian hitung dulu PPN-nya berapa. Cara penghitungan PPN itu 10 dibagi 110 dikali pendapatan. Terus untuk menghitung PPh itu ini pendapatan ini dikurangi dengan hasil PPN dikali dengan berapa persen ini? 10%, seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua nih. Nah, kan tanggal 18 Maret bayar komputer 1.320.000. Ada PPN sebesar 10%. Nah, kita hitung dulu PPN-nya. Penghitungan PPN kayak tadi ya. PPN sama dengan berarti berapa? 10 dibagi dengan 110 dikali 1.320. Hasilnya dapat 120.000. Nah, berapa yang harus dibayar setelah ada PPN? Berarti yang dibayar kita kurangkan saja 1.320 kita kurangi dengan PPN. Berarti ada 1.200.000. Nah, udah ketemu kan? Kita masukin nih ke dalam buku kas umum. Tanggalnya jangan lupa 18 bulan 3. Ureannya di sini kan dibayar. Tanggal membayar komputer. Berarti itu membayar. Kan kita mengeluarkan kas. Berarti di sini aku kena bayar komputer. Membayar kas keluar. Berarti kolomnya di mana? Di sini pengeluaran. Sebesar nih 1.200.000. Saldonya di sini. Sama ya saldonya. Terus ada ini apa? Ada PPN. PPN sebesar PPN berarti kan itu kita bayar. Kalau bayar PPN berarti kita dapat ini ya. Dapat apa ini? Dapat pemasukan, dapat uang masuk. Berarti masuknya di penerimaan 120. Nah, saldonya berapa ini? Jadi saldonya ada berapa yuk kira-kira? Ini saldonya ada, ayo berapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira saldonya berapa? Berarti saldonya sorry. Ini pengeluaran ya. Pengeluaran berarti nggak di sini ya. Ini kita hapus aja. Di sini. Oke, di sini. Nah, seperti ini. Berarti di sini saldonya juga sama. Ini ditambah dengan ini. Ada 1.320. Ada 1.320.
Terus untuk contoh yang ketiga ini ya. Contoh yang ketiga. Nah, ini tanggal 10 April diterima pendapatan bagi hasil BUM sebesar 60.500.000. Ini pengerjaannya sama kayak yang ini juga ada PPN-nya ya. Ini ada PPN-nya. Kita ambil PPN berapa? PPN sebesar 10 juta aja ya. 10%, 10 juta. Jangan lupa juga tanggalnya, berarti ini tanggal 10 bulan Januari, Februari, Maret, April. Bulan April 4 urainya. Sebelum kita masukkan ke kolom, kita hitung dulu nih PPN-nya berapa. Tadi penghitungan PPN gimana? 10 dibagi 110 dikali dengan ini, hasilnya ini 5.500.000. Terus untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini ini dikurangi dengan PPN tabasnya kurung buka, ini dikurangi ini rong tutup dikali 10%. Oke, kita klik. Nah, sama dikali 10% sama 5.500.000. Nah, pendapatan bersihnya berapa? Pendapatan bersihnya berarti sama dengan ini. Dikurangi ini dikurangi lagi dengan ini, hasilnya ada 49.500.000. Kita masukkan ini kayak di contoh pertama ya. Kita masukkan di sini pendapatan BUM. Pendapatan berarti di kolom penerimaan ya. Segini. Saldonya berapa? Saldonya ini 49.500.000. Terus ada apa lagi? Ada PPN sebesar berapa? PPN-nya ada 5.500.000. Terus kita tambahin 49.500 ditambah dengan 5.500. Gini. Ya, terus ada apa lagi? Ada nih PPh pasal 4 ayat 2 berapa? Ada 5.500.000. Oke, kita tambahin lagi saldo ditambah dengan nih. Nah, ini berarti saldo akhirnya ini di sini ada 60.500.000. Seperti itu. Kita beli warna merah. Itu untuk pencatatan buku kas umum. Nah, sampai di sini ada yang ditanyain. Kalau kalian mau bertanya kayak biasanya ya, bisa lewat WA atau di kolom komentar.
Nah, untuk lebih lanjutnya nanti saya beri evaluasi, terus nanti pengumpulan tugasnya atau sesi bertanyanya sampai jam 4 sore. Oke? Nanti kayak biasa, kayak tadi lagi, untuk pembahasannya kita bahas besok pertemuan selanjutnya. Oke? Selamat belajar. Terus semangat pokoknya, oke? Meskipun online, kalian harus tetap semangat belajarnya. Karena kalian udah kelas 3. Sebentar lagi kalian akan ujian, oke? Selamat siang.